Mas. Ya Mas. Mas, aku dari kemarin itu setelah save nomornya sampai di WhatsAppku, ya kan. Itu kayaknya sampean itu jarang pakai DP di profil WhatsApp sampean, atau memang sengaja nggak pede atau apa Mas? Awalnya sih sebenarnya aku nggak pede Mas. Awalnya nggak pede. Awalnya nggak pede. Terus aku dengar kalau sering tuh bahaya Mas. Bahaya? Iya. Loh, pasang profil kita kan untuk istilahnya orang biar tahu kalau itu memang kontak kita kan. Bahayanya di mana? Kalau ini sih dalam ini sih aku nggak terlalu paham banget ya Mas, karena aku bukan pendakwa atau ustadz atau apa, tapi aku pernah dengar yang berbahaya itu terkena ain Mas. Ain. A-I-N. Ain. Apa Mas itu Mas? Ain itu nyata loh Mas. Ain itu sebenarnya semacam sihir yang tidak sengaja melalui kontak mata ataupun batin, tapi lebih ke mata. Loh, maksudnya dengan orang melihat foto kita itu sudah bisa menimbulkan sihir? Bisa. Loh, kalau aku nggak punya sihir? Bukan kita masalah kita jadi dukun punya ilmu sihir, enggak. Itu nyata. Justru sebenarnya itu akan muncul ain karena rasa kita ke orang itu tidak nyaman. Contoh kita dengki sama orang. Sampean tahu Mas, di kontak sampean itu ada orang yang dengki sama sampean? Nggak tahu. Nggak tahu kan? Iya. Nah, umpama ya sampean punya bikin pasang foto profil atau bikin status lah gampangnya. Bikin status sampean bukan pamer sih. Pas sampean keluar sama istri sampean, foto pemandangan alam, profesornya kita memandangkan itulah aku romantis gitu. Itu belum tentu orang banyak yang suka dengan keadaan sampean. Makanya kalau bisa seminimal mungkin kurangilah orang membuat orang itu tadi sampai enggak apa sih katanya, kita itu enggak sampai ada timbul rasa opo sih, apaan sih gitu. Ini toh gini doang aja gitu. Loh, tapi kan gini Mas, misalkan itu kan dari masing-masing personal ya. Kayak misalkan aku masang DP atau story, terus harusnya kan mereka berpikiran positif. Oh, berarti kan dari personal mereka sendiri, bukan kan aku niatnya nggak pamer gitu loh. Iya, dari personal mereka sendiri. Iya kan? Oh, itu nembus ke kita? Iya bisa. Misalkan aku pakai DP sendiri atau sama pasanganku sama istriku ya. Terus salah satu di kontakku lihat misalnya Kak seneng, wah lebay, sok romantis, itu termasuk kayak gitu? Bisa masuk Mas. Terus dampak ke kitanya apa Mas? Di rumah tangga, contoh gampangannya di rumah tangga, sampai pasang romantis banget sampai foto sing wapi sampai difoto sama fotografer saking apike atau sampai punya itu. Amit-amit Mas, ini ain tuh nyata Mas, cerai. Itu enggak istilahnya enggak dari satu orang itu aja. Misalkan dari satu orang itu bisa menyebabkan perpisahan itu? Bisa Mas. Tapi karena kita enggak tahu. Enggak tahu kan karena kontak sampean banyak. Ya berarti harus dipilih dong kontaknya. Dipilih orang-orang yang care sama kita aja dong. Emang care tuh bisa dilihat dari kontak Mas. Kan care tuh kan dari perasaannya orang masing-masing pribadi. Kadang terlihat awal di care, lewat awalnya orang itu care sama kita, ternyata belakangnya nusuk, kita nggak tahu. Berarti ya apa masuk gak sosmed? Gimana? Berarti seminimal mungkin kita nggak pasang story muka kita harusnya. Seminimal mungkin. Kalaupun pengen masang muka, foto berdua silakan, tapi siluet. Oh gitu. Iya. Atau background gunung sampai waduh yang jauh. Foto gunung ya, pemandangan. Tapi fotografernya jauh Mas.
Oh, dari jarak jauh. Dari jarak jauh. Jadi tidak kelihatan tuh kalau sampean. Kan orang foto Google nih. Nah. Oh, gitu. Sebenarnya itu kan kembali ke orangnya masing-masing pribadi, Mas. Mau yang kan sekarang kan era digital ya, orang suka Instagramable yang gini. Cuman kita ini kalau bisa menjaga diri saja, karena nggak menutup kemungkinan orang itu bisa terkena ain. Dampaknya sebegitu parahnya? Bisa, Mas. Contoh kecil yang paling sering di Mas, anak kecil. Zaman punya anak baru lahir kecil. Oh ya Allah, api ada itu. Di story terus anak kelakuannya seperti apa. Kita enggak tahu dari mata orang yang bukan dari orang yang benci. Tapi orang yang saking sukanya, saking gemesnya, itu bisa menimbulkan ain juga, Mas. Dan anak sampean bisa sakit. Loh, orang itu kan seneng, bukan benci ke anak kita. Iya. Loh, Bisa. seneng menimbulkan ain juga. Bisa. Loh, tak kira itu malah orang yang negatif ke kita, terus punya jahat ke kita atau iri ke kita, itu yang malah bikin kena. Itu kebanyakan seperti itu. Cuman seneng juga bisa ya? Bisa. Karena makanya kan lebih baik menutup kemungkinan, karena orang saking senengnya, oh ya Allah lucunya, tapi kita ke belakangnya kan akhirnya punya ambisi, aku harus punya anak seperti dia, aku harus gini. Terus nanti kalau nyatanya bukan, nggak seperti itu, akhirnya menyesali atau gimana? Ini sih cuman aku itu ya. Setahu Mas Fuad ya. Setahu aja. Cuman kalau di agama ya, di agama Islam itu kebanyakan orang yang tidak suka itu bisa menimbulkan ain. Makanya kalau bisa dijaga anaknya, jangan sering update kemesraan, jangan pernah update kelucuan anak, jangan pernah update masalah rumah tangga, jangan pernah update masalah finance keluarga. Wes itu dijauhi sama ibadah, udah dijauhi aja. Untungnya aku nek update story itu kebanyakan fotokopi. Jadi kopi tak foto, tak ngasih kata-kata, jadi sih aman. Aman, itu aman, Mas. Terus fotoku lebih ke blur, objeknya yang tak tajemin itu kayak kopi, rokok kayak gitu sih. Terus lebih banyak ke siluet, kayak gitu sih. Ya pernah ya paling 1-2 kali lah nek aku kalau foto. Kebanyakan bahkan DP ku aja, nek aku sih lebih memang dari dulu nggak suka majang DP itu fotoku, mesti ke kadang kartun, terus kayak gitu sih. Memang dari dulu. Kalau story ya kebanyakan kopi, kalau nggak gitu aku moto apa gitu, objek apa gitu sih. Ya si aman didik lah. Aman, Kak Titik kok aman, Mas. Terus misalkan orang yang sudah terlanjur seneng, Mas, terlanjur seneng update tentang dirinya, wajahnya segala macam. Terus caranya gimana? Ya udah, memperbanyak istighfar saja. Itu kalau Islam ya. Kalau dari agama lain mungkin kita juga kurang tahu. Kurang paham gimana caranya. Berarti harus stop. Kalau bisa. Bukan stop ya. Kalau orang sudah ketagihan bukan stop. Kalau kita ngerokok ya, kita rokokan kan dikurangi, stop kan nggak bisa. Kalau sudah pecandu rokok kan susah. Pelan-pelan dikurangi. Nanti lama-lama ada fasenya bosen update. Ya kan? Ada fasenya. Terus misalkan orang yang sudah kena ain, itu badan panas atau gimana gitu, Mas? Ain itu kan kayak sihir ya, Kak. Tidak langsung. Itu bisa bukan masalah panasnya, Mas. Kalau bisa jadi sakit, jadi penyakit bisa. Sakit? Bisa jadi penyakit. Wow. Aku malah gak ngerti loh. Bisa jadi penyakit, Mas. Jadi terus kan tadi aku bilang anak kecil kalau bisa jangan pernah diupdate, karena kan kita nggak tahu kedengkian orang besarnya ke kita itu apa, atau mungkin ada orang iri atau kan ya wawalam ya, semua orang kan punya hati masing-masing. Itu bisa sakit panas, sakit. Mungkin bisa sembuhnya bisa lama. Dan biasanya rata-rata anak itu sakit didiagnosa di dokter enggak apa-apa. Wih. Terus misalkan kalau pengen sembuh gitu apa, Mas, solusinya? Obatnya susah, Mas. Ada tapi susah ya? Ada, tapi susah, apalagi di era digital. Salah satunya apa, Mas? Bekas air wudhunya. Bekas air wudhu si yang bukan mengirim ain ya, si orang yang iri itu tadi ya? Iya, salah satu orang. Lah golek ini yo apa mosok metani kontaknya situ-situ. Ya kan makanya kan di kontak sampean ada 200 orang. Salah satunya
Ya bisa aja bukan satu orang yang ndak itu, bisa 10 orang. Lah ya masa misalkan kontakku ada kurang lebih 100 ya. 100 wong tak jauhi bekas wudune itu pun nek Islam kabeh. Lah nek ono Hindune sebegitu ribetnya ya Mas ya. Bukan ribet, sebegitu sudah diaturnya sama Allah, Mas. Oh, aku malah bener nggak ngerti loh Mas. Baru kali ini loh aku. Sampean ternyata nggak majang DP foto profil terus story kok sering tulisan-tulisan itu, tak kira malah gak aktif loh. Walah kayak gitu tuh alasannya. Baru tahu, ini ilmu baru sih. Beneran aku belum tahu masalah kalau ain ini gimana, efeknya kayak gimana belum tahu. Ya aku sih senengnya ya sharing wae lah Mas, karena aku ya bukan sosok orang kasarane orang tokoh agama, atau aku bukan ustadz atau pendakwah. Cuman aku ini lebih suka ini sih, update apa yang terbaik nanti buat keluarga daripada kita update aib gitu ya. Iya, buat apa Mas update curhat. Kalau curhat sih nggak masalah, curhat tapi yang positif, bukan curhat ngerasani gibah lah. Terus gini Mas, iki tak siasati ya, ini aku main curang di ain misalkan ya. Aku majang fotoku, tapi tak tulis quotes. Jangan sampai timbul ain di antara kita, gitu misalkan gitu gimana? Ya jadi kan orang misalkan ada yang paham, ya kan ada yang paham, biar berhati-hati gitu loh Mas. Tapi kita nggak tahu juga ya. Nggak semua orang paham, jujur Mas. Nggak semua orang paham sama ain. Jangan ada ain di antara kita. Gitu. Terus sampean pasti di opo iku bro ain. Iya ya, repot ya. Iya. Ya mulai saiki yo nek foto jok jelas-jelas rek. Nek foto ya. Bikin foto sisan gak apa-apa, tapi barengan sing akeh. Oh, kalau misalkan bikin YouTube, konten YouTube kan ini terekspos wajah kita. Kan beda niat Mas. Ya kalaupun sedemikian mungkin orang tidak suka, kita sakit, ya sudah, ya sisanya siasati ini ya perbanyak istighfar aja lah. Jadinya gini loh Mas, orang nggak bisa mengeksplor, nggak bisa all out dalam hal seni kreator itu tadi. Ya ada sih beberapa konten kreator yang wajahnya dikasih topeng, ya kan? Ada. Tapi nek misalnya style kita nggak kayak gitu, masuk niru-niru dikasih topeng kan nggak mungkin gitu loh Mas. Iya sih. Iya enggak? Iya sih, benar. Tapi sih. bisa enggak sih ain itu kena bukan dari misalkan foto dari YouTube atau video yang lainnya, Instagram atau lainnya? Bisa juga. Tidak menutup kemungkinan. Tidak menutup kemungkinan, bukan bisa atau tidak ya? Tidak menutup kemungkinan. Maybe. Maybe yes, maybe no. Kan balik toh Mas, kembali ke niat kita. Niatnya kita itu kalau video kan sudah jelas toh Mas. Niatnya sampean bikin apa? Karya sampean tujuannya kemana? Iya sih ya. Nah, kalau foto orang tahu tujuan sampean. Iya. Ya kan? Ya, bedanya itu sih kalau kita sih bikin karya ya. Jadi orang nikmati karya itu dan itu sudah diatur dan diset sedemikian rupa dan kadang juga sudah disetting ya. Tapi kalau foto kan nggak tahu kita. Nah, iya sih. Niatnya apa? Foto biasanya lebih ke pamer sih kalau menurut nah, kita. Kan? Ya enggak? Walaupun kita nggak punya niatan. Iya sih. Bagi itu yang suka update. Hati-hati, ain menunggu. Ilmu baru Mas Fuad, aku bener-bener nggak tahu sih sebenarnya sampai kayak gitu ya, nggak nyongko aja sih. Jadi apa ya Mas? Akhirnya kita juga bisa warning diri kita sendiri untuk lebih berhati-hati sih. Lebih menjaga ya, lebih menjaga satu sama lain. Posting kira-kira pamer gak ya? Aduh, mending gak lah. Mending gak usah. Iya sih. Kamu sampean posting makanan ya, kan ada yang bilang, loh bebas lah, cara orang bersyukur tuh macam-macam. Ada yang di foto karena dia bersyukuri karena nikmatnya dia dapat makanan ini, dia foto hasil gajinya begini, sebisa mungkin dihindari. Karena apa? Sebelum sampean atau teman-teman tuh ngupdate cepret-cepret, pikirkanlah orang yang di bawah kalian. Oke. Perasaannya seperti apa? Kalian bisa makan? Apakah kalian sudah pernah memberikan makan orang-orang seperti itu? Gitu. Sampean update, wah kudu sak ini.
bukan pamer, ini itu bener bukan pamer, dia pengen alhamdulillah bersyukur, oh ini cara syukur kok aku update ini, padahal nggak ada niat riya, cuman alangkah baiknya nggak usah, lebih baik kalaupun ada itu rezeki lebih, adakah kalian kepikiran untuk bersedekah, atau kalian kepikiran ngasih orang di jalan, ngasih nyantuni anak yatim, ataupun mewakafkan atau bersedekah atas nama mungkin yang orang tuanya sudah meninggal, diniatkan ke sana, adakah kepikiran di sana gitu. Lebih baik sedemikian mungkin, sedemikian rupa, gak usah lah, hindari kalau bisa, kalaupun dia tidak bisa ya sudah, mungkin cara dia seperti itu, ambil positifnya aja lah mas. Orang kan kebanyakan kan mikirnya negatif, padahal kita harus lihat positifnya juga. Orang punya lihat segi perspektifnya mereka seperti apa. Tapi kalau misalkan ain itu dikategorikan bukan penyakit mas ya, tergolong penyakit tapi yo duduk penyakit, tergolong sihir apa ya mas, lebih tepat ya penyakit ya, penyakit. Bukan penyakit mas, bisa jadi kesihir ya, itu kan sembuhnya kan kata sampean lama, tapi memang bisa sembuh ya, bisa sembuh ya. Itu tadi kalau anak kecil ya disiasati, perbanyak ya, dibantu sama doa, istighfar ya, perbanyak, bersihkan diri juga, mungkin diinget-inget dosa, dosa apa anakku sampai kok gini, anakku diinget-inget, aku ternyata pernah gini, diistighfari, diselamati lah kasarnya, disedekahkan apa yang ada harganya, dibersihkan, membersihkan diri. Kalaupun kita cari bekas orang wudunya, dia kan nggak mungkin juga, susah. Berarti aku bisa membenarkan temanku sih, bro, awakmu gak tahu majang fotonya bojomu loh. Apakah tolak ukur kita majang story atau DP istri kita atau pasangan kita itu, apakah tolak ukur itu kita sayang ke pasangan? Kan enggak, bukan berarti kita enggak sayang kan? Ya bener mas. Berarti nek aku bilang gini sih, karena ini bukan pembelaan ya, bukan modus ya, karena aku sering juga dibilangi sama istri, sekali-sekali dipajang fotoku, aku selalu menolak mas. Tapi sebelum aku tahu ain ini sih, aku lebih sering menolak dulu tuh. Gak usah lah kayak apa iki di kontak iki di jobo iki akeh wong gak seneng daripada wong seneng gitu loh. Berarti kan aku konteksnya lebih menjaga pasanganku dong. Walaupun notabene pasanganku menganggap bahwa iku paling ono ati sing dijogo itu. Biasa kan cewek kayak gitu kan, iya enggak? Benar. Iya kan? Berarti langkah yang tak ambil ini kan berarti sudah benar. Sudah benar. Padahal aku belum tahu itu ada naluri laki-laki mas. Itu naluri laki-laki. Naluri lelaki itu memang kebanyakan 100% benar. Karena dia pakai logik. Benar mas. Logikanya tinggi. Lah wong wedok iku baperan mas karena pakai hati. Aduh. Jadi ya untuk para kaum hawa, kalau ada pasangan kalian yang memang nggak mau majang foto kalian, itu bukan berarti dia nggak cinta kok. Dia itu lebih menjaga biar kalian itu aman dan nggak kenapa-kenapa. Rumah tangganya utuh. Bukan berarti dia menjaga hati yang lain. Nggak tahu lagi kalau memang kayak gitu ya modusnya. Nah bisa jadi. Karena rawan juga, rancu juga mas. Bisa jadi yang ini jaga hati yang lain, bisa jadi ini jaga hati pasangannya. Kalaupun pingin pasang profile, biar kelihatan ada perasaan sayang sama pasangan, lebih baik fotolah berdua, siluet pasang foto bersama, black sudah, orang tidak tahu itu foto sampean. Tapi biasanya itu banyak yang ribet juga mas, orang-orang apa cewek-cewek itu. Aku gak kelihatan wajahku hitam. Gak ketok sopo iso aku duduk aku, gak ketok aku percuma aku mari lipstikan, mari wedaan gak ketok. Wah ribet mas gitu loh. Ya. Kalau ya berarti kita harus memberikan pengertian dulu dong. Harus diberi pengertian dulu sampai benar-benar paham. Kan tujuannya seorang laki-laki itu kan membimbing tuh mas. Kalau sudah nikah kan membimbing biar apa? Istrinya tidak salah arah, biar tahu apa ilmu yang disyariatkan dengan kalau di agama. Semua kan sebenarnya sudah ditata mas. Tinggal kita itu ngikuti manual booknya aja. Udah ada dituliskan, kilo, kono jok ini, kilo, kono jok ini. Siapa yang jangan begini. Tapi kalau
dilanggar ya monggo, resiko tanggung pemenang gitu. Iya benar. Oke Mas Fuad, waduh ini ilmu baru dan bagi yang belum tahu juga jadi tahu akhirnya ya kan. Jadi yang sudah terlanjur jadi lebih berhati-hati dan meminimal biar nggak kayak gitu lagi. Benar Mas, benar. Semoga Mas Fuad sehat selalu. Amin. Sampai sehat Mas. Oke. Terus imunnya juga lebih 200% ya. Alhamdulillah. Amin. Imun 200% hati ambiar Mas. Oke. Yo, makasih Mas. Siap Mas, sami.